Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi software yang beranggotakan saya Sinta Paulia, Saya Sekar Maya Deningsih. Saya Alfira Farah Najwa. dan saya Arnian Utami Tamarka. Selanjutnya, pengertian software akan dibacakan oleh Sekar. Pengertian software. Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Software juga dapat didefinisikan sebagai suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak terbentuk fisik, tapi dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Jadi, tanpa adanya software, komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak bisa menjalankan perintah apapun dari user. Fungsi software akan dibacakan oleh Alfira. Terdapat 5 fungsi software. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan. Kedua, mengatur setiap hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan. Yang ketiga, sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Yang keempat, sebagai penerjemah suatu perintah software ke lain dalam bahasa mesin, sehingga dapat dimengerti atau diterima oleh hardware. Dan yang terakhir, yang kelima, digunakan untuk mengidentifikasi suatu program komputer. Selanjutnya, klasifikasi software. Klasifikasi software dibedakan menjadi 2, yaitu klasifikasi software berdasarkan jenisnya dan distribusi. Klasi software berdasarkan jenisnya akan dibacakan oleh Arnian. Klasifikasi software berdasarkan jenis. Ada beberapa jenis software atau perangkat lunak di dalam sebuah sistem operasi komputer. Di dalam sebuah sistem komputer, diantaranya application software atau perangkat lunak aplikasi. Software ini punya fungsi tertentu, misalnya untuk presentasi dan pengelolaan data. Contoh application software: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, MYOB, OpenOffice, ORG. Yang kedua, operating system atau sistem operasi. Fungsi software ini biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan tiap komponen dan fungsi komputer. Contoh Windows, DOS, dan Linux. Yang ketiga, programming language atau bahasa pemrograman adalah software yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar. Contoh PHP, Java, dan Microsoft Visual Basic. Selanjutnya, software berdasarkan distribusi akan dibacakan oleh Sekar. Software berdasarkan distribusi. Software diklasifikasikan sebagai distribusi antara lain
Yang pertama, freeware, yaitu software tanpa batas waktu tertentu. Biasanya, software jenis ini memiliki fitur kurang lengkap dan tidak maksimal. Yang kedua ada adware, yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis, namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul di komputer user. Yang ketiga, spyware, yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Biasanya, software jenis ini banyak disalahgunakan, seperti untuk mencuri data dari komputer lain. Yang terakhir, open source, yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah-ubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Biasanya, software jenis ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi GPL, General Public License. Selanjutnya ada shareware, yaitu piranti lunak yang untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis, biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas, dan penggunaannya untuk waktu terbatas. Selanjutnya ada malware, yaitu software yang dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika software malware disalahgunakan. Yang terakhir ada firmware, yaitu jenis software penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memory read-only. Software ini bersifat paten, sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun ada masalah dalam fungsinya. Contoh software akan dibacakan oleh saya, Sinta. Yang pertama ada Google Chrome. Fungsinya untuk masuk ke jaringan online atau jaringan internet. Yang kedua ada Mozilla Firefox. Fungsinya untuk masuk ke jaringan online. Yang ketiga ada Microsoft Office Word. Fungsinya untuk mengedit atau mengetik sebuah dokumen. Yang keempat ada Microsoft Word Office PowerPoint. Fungsinya untuk membuat suatu presentasi, membuat video, mengedit foto, dan lain-lain. Yang kelima, ada Microsoft Word Excel. Yang kelima, Microsoft Excel. Fungsinya kurang lebih sama dengan Microsoft Word untuk membuat atau mengedit sebuah dokumen. Yang keenam, ada Format Factory. Fungsinya untuk mengubah format pada foto, video, atau musik, dan lagu. Yang ketujuh ada VCL Media Player. Fungsinya untuk memutar video atau film. Yang kedelapan, MP3. Fungsinya untuk memutar musik atau lagu. Yang kesembilan ada Fastone Image Viewer. Fungsinya untuk mengubah, mengedit, atau memotong gambar. Yang ke-10 ada Recycle Bin. Fungsinya untuk melihat atau mengambil file yang sudah dihapus. Yang ke-11 ada CorelDRAW. Fungsinya untuk membuat, mengedit, dan membuat gambar. Yang ke-12 ada Photoshop. Fungsinya untuk mengedit foto atau gambar. Yang ke-12 Opera Mini. Fungsinya untuk masuk ke jaringan online atau jaringan internet. Demikian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.